Blang Padang siapa punya? Blang Padang dan Blang Punge adalah umum musara, tanah wakaf, Masjid Raya Baitur Rahman yang tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan harta warisan. Dan tidak ada pihak yang dapat mengganggu gugat status keberadaan hak miliknya. Telah merangkum dari berbagai sumber terpercaya sejarah asal-muasal tanah Blang Padang yang sekarang dalam perebutan antara masyarakat Aceh dengan pihak lainnya. Dalam tulisan Karel Frederik Hendrik, KFH, Van Langen, pegawai pemerintah Belanda yang pernah ditugaskan di Kalimantan dan Sumatera Barat, pada tahun 1879, dia diperbantukan pada kantor gubernur Aceh dan daerah taklukannya, Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Besar. Dia pula yang membiayai percetakan buku monumental karya Snoek Horgronje, Athehers, Egobe dan C. Adriaanse tahun 1990. Van Langen pernah dipercayakan 4 kali sebagai pejabat sementara gubernur Aceh, dari 1898 sampai dengan 1895, hingga ia meninggal dunia pada 18 April 1915 di kota Ede Gelderland, Belanda. Van Langen menulis beberapa pengalamannya selama di Aceh, di antaranya De Inrichting van het Adjuststaatbestuur onder het Sultanaat, pada tahun 1888 yang kemudian diterjemahkan oleh Profesor Abu Bakar Aceh dengan judul Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan. Dalam buku ini disebutkan bahwa Blang Padang dan Blang Punge adalah umum musara, tanah wakaf, Masjid Raya Baitur Rahman yang tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan harta warisan, dan tidak ada pihak yang dapat mengganggu gugat status keberadaan hak miliknya. Tanah musarah digunakan sebagai sumber penghasilan imam Masjid Raya Baitur Rahman. Jika dari tanah wakaf masjid ini tidak cukup membiayai Masjid Raya Baitur Rahman, maka dibantu oleh zakat padi atau barang-barang lainnya dari penduduk yang berkediaman di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman. Hasil tanah wakaf ini khusus untuk pemeliharaan masjid, seperti keperluan muazzin, bilal, khatib dan kebutuhan lainnya. Jika ada perbaikan berat maka diminta bantuan pada penduduk. Alkisah. Ketika genderang perang Aceh melawan Belanda dimulai pada 26 Maret 1873, Belanda melakukan kesalahan besar dalam sejarah invasi kolonialnya dengan menduduki dan membakar Masjid Raya Baitur Rahman dengan melempar 12 granat. Pada Kamis 10 April tahun 1873, rakyat Aceh semakin marah. Akibatnya berselang 4 hari kemudian Belanda harus membayar mahal dengan tewasnya Jenderal J.H.R. Kohlier di halaman Masjid Raya Baitur Rahman pada 14 April tahun 1873. Serdadu Belanda kabur ke Batavia pada 17 April 1873, Paul van Veer tahun 1979. Belanda kembali melakukan invasi kedua pada 9 Desember 1873 dan 24 Januari 1874. Istana Kesultanan Aceh berhasil diduduki setelah Sultan Alaiddin Mahmud Shah pada tahun 1870 hingga tahun 1874 Masehi, meninggalkannya dan mengungsi ke Lungbata. Maka saat Letnan Jenderal Van Swieten mengumumkan pada dunia internasional bahwa kerajaan Aceh sesuai dengan hukum perang, humaniter, menjadi hak milik kerajaan Belanda, Talsha tahun 1982. Seluruh kekayaan pribadi dan aset istana dirampas dan dijadikan milik pemerintah Belanda sesuai dengan asas hukum perang Recht van Overwinning, 8 Season Graaf tahun 1981. Bekas istana ini dan aset pribadi Sultan Aceh ini kemudian dikuasai oleh Knil Jepang, seperti Kuta Alam, Neusu, keraton dan sejumlah aset lain yang sudah dialih fungsi saat ini. Namun Masjid Raya Baitur Rahman dan aset wakafnya ternyata tidak dirampas oleh Belanda untuk dijadikan sebagai harta rampasan hak menang perang, sebagaimana berlaku asas Recht van Overwinning. Karena menurut Belanda ini, perang Aceh dengan Belanda bukan perang agama atau perang suci, sehingga Masjid Raya Baitur Rahman yang telah dibakar pada 10 April 1873 dibangun kembali oleh Belanda pada tahun 1879 oleh Gubernur Aceh Jenderal K. van der Heygen. Van Langen menulis dalam bukunya bahwa tanah tersebut sebagai tanah musara Masjid Raya Baitur Rahman dan tidak bisa dipindah tangankan. Van Langen tahun 1888. Jadi, secara jelas dapat dikatakan bahwa serambi Masjid Raya Baitur Rahman adalah Blang Padang yang sempat digunakan sebagai lapangan olahraga, dan pada tahun 1981 berganti nama menjadi Desah Arafah, dan tempat arena MTQ nasional. Karenanya, tidak heran di Blang Padang dari dulu menjadi tempat sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak dilaksanakan di lapangan lain karena tanah itu adalah milik Masjid Raya Baitur Rahman, dan keberadaan Blang Padang merupakan denyut nadi kehidupan Masjid Raya Baitur Rahman, dan dalam hal itu Belanda sangat menghormatinya.
menindaklanjuti polemik saling klaim antara pemerintah Aceh dan Kodam Iskandar Muda, dan hampir setiap hari ada iklan dukungan dari pemerintah kabupaten kota agar pemerintah Aceh dapat mensertifikasi tanah Blang Padang atas nama pemerintah Aceh, sedang pihak TNI mengklaim jika itu adalah miliknya. Maka yang perlu dilakukan agar kedua belah pihak ikhlas mengembalikan tanah Blang Padang sebagai aset wakaf dan menjadi musara Masjid Raya Baitur Rahman yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Seperti yang dilakukan sebelumnya. Sebenarnya, masih banyak tanah-tanah wakaf di Aceh yang masih perlu dibenahi sehingga tidak beralih fungsi dan kepemilikannya. Pemerintah Aceh harus belajar terhadap hal yang dilakukan Baitul Asy di Makkah Al-Mukarramah, Saudi Arabia. Mereka mampu mengelola tanah wakaf Aceh sudah ratusan tahun. Meskipun sudah sekian kali dinasti berkuasa berganti, sampai sekarang hasilnya masih bisa diperoleh para jamaah asal Aceh yang menunaikan ibadah haji. Para jamaah Aceh diberikan ganti berupa uang pemondokan jamaah haji sesuai dengan amanah wakaf di waktu kerajaan Aceh dahulunya. Dan, mudah-mudahan informasi ini bisa menjinakkan nafsu ingin menguasai harta milik Allah itu, dan Blang Padang dapat dikembalikan sebagai aset Masjid Raya Baitur Rahman kembali. Sebab penjajah Belanda saja sangat menghormatinya, kenapa kita tidak? Catatan sejarah ini bersumber dari akun Facebook Surya Adi yang dibagikan di Forum Sejarah Aceh pada tanggal 30 tahun 2018. Penulis Arahas Moeda, tanggal 29 Januari tahun 2018 silam.